DTP, TD, TT, semua itu vaksin tetanus. Apa sih bedanya? Halo dokter, DTaP itu singkatan dari difteri, tetanus toksoid, dan pertusis aselular. DTaP diberikan pada bayi dan anak kecil dalam rangkaian imunisasi dasar yang biasa dikasih di usia 2, 3, 4 bulan atau 2, 4, 6 bulan. Nah, vaksin ini punya konsentrasi antigen tetanus, difteri, dan pertusis yang lebih tinggi untuk menstimulasi respon imun primer. Kalau TDAP sebenarnya isinya sama dengan si DTaP ya. Isinya si antigen ketiga bakteri tadi, tapi dia itu dosisnya lebih sedikit, terutama komponen difteri dan pertusis. Fungsinya sebagai booster, bukan imunisasi dasar. Makanya dikasihnya itu ke remaja, dewasa, ibu hamil, dan tenaga medis yang memang biasanya udah nyelesain vaksin dasar. Kalau TD, sesuai namanya, cuma ada komponen tetanus dan difteri, nggak ada komponen pertusisnya. Dia digunakan untuk booster dewasa setiap 10 tahun, atau alternatif buat TDAP kalau nggak tersedia. Sebelum lanjut, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia berbagai e-course lintas bidang dengan narasumber yang kredibilitasnya nggak perlu diragukan lagi. Bisa diakses kapanpun dan dimanapun, dan sekarang sudah ber-SKP Kemenkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang. Menentukan manajemen tetanus sangatlah sederhana. Pertama, bagaimana status imun pasien terhadap tetanus? Apakah sudah menyelesaikan program vaksinasi primer sebelumnya atau belum? Serta kapan terakhir kali mereka menerima vaksinasi booster? Kemudian, tentukan apakah luka tersebut termasuk luka bersih atau luka kotor. Luka bersih itu luka superficial yang bersih atau sekedar lecet. Luka kotor atau berisiko tinggi itu luka yang terkontaminasi oleh kotoran, feses, tanah, atau air liur, luka tusuk atau puncture, avulsi, atau cedera akibat frostbite, luka remuk atau crushing, dan luka bakar. Nah, sekarang kita mesti ingat nih konsep ini. Vaksin itu nggak sama dengan antitoksin ataupun imunoglobulin. Vaksin tetanus atau tetanus toksoid itu toksin yang nggak aktif. Dia tujuannya memberikan perlindungan jangka panjang dengan menstimulasi produksi antibodi, imunitas aktif nih. Jadi dia nggak akan menetralisir toksin yang masuk ke beredar darah ya. Ingat, bukan treatment emergensi untuk pasien yang luka risiko tetanus. Jadi, kalau pasien terekspos dan nggak imun terhadap tetanus, meski tetap penting, tapi fokus utamanya bukan vaksin aja ya, karena beda sasaran fungsinya. Kalau imunoglobulin, itu antibodi yang terbentuk terhadap tetanus. Jadi, dia udah kebentuk nih, artinya imunitas pasif. Nah, dia ini menetralisir tetanus plasmin bebas, dan dia langsung bekerja begitu masuk ke dalam tubuh. Jadi, dia cocok sebagai treatment emergensi buat pasien yang record vaksinasinya nggak jelas atau nggak lengkap dengan luka yang beresiko tetanus. Balik lagi, dia bukan vaksin ya, jadi nggak provide proteksi jangka panjang. Biasanya pasien itu dikasih dua tuh, si imunoglobulis tetanus ini dan juga si vaksin tetanus toksoid bareng-bareng, tapi harus beda lokasi penyuntikan ya. Terus ada juga si antitoksin tetanus. Ini antibodi, tapi dari kuda ya. Jadi mengandung antibodi anti-tetanus. Mirip-mirip sih kerjanya sama si imunoglobulin karena dia netralisir toksin. Tapi ada resiko alergi, jadi perlu tes kulit dulu. Observasi pasien saat administrasi alergen karena bisa bikin anafilaksis. Biasanya pasien dikasih antiserum kalau imunoglobulin tetanus nggak tersedia. Dia juga nggak boleh dikasih buat pasien dengan riwayat alergi protein kuda, lagi hamil, atau menyusui. Nah, simpelnya kalau mau bentuk sistem imun, kasih vaksin. Kalau butuh langsung sistem imun, kasih imunoglobulin. Pastiin kasih treatment yang tepat pada pasien yang tepat pada waktu yang tepat. Like dan share video ini ke rekan sejawat dan pasien dokter. Jangan lupa subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.